kami dari kelompok 2 akan menjalankan tugas proyek PJBL dengan mata kuliah pengetahuan bahan baku. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Habib dengan NIM 147251044. Halo semuanya, kenalin aku Marina Saputri dengan NIM 147251018. Perkenalkan, nama saya Arsya Fahira dengan NIM 147251036. Perkenalkan, nama saya Amun Meta Lestari dengan NIM 147251046. Perkenalkan, nama saya Danis Raffi Purwantono, NIM 147251012. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahira Arifiasari dengan NIM 147251067. Perkenalkan, nama saya Samuel Gunungan Nadabdab dengan NIM 147251037. Pasar Pabean merupakan pasar tertua di Surabaya yang didirikan sekitar tahun 1949. Pasar Pabean juga dikenal sebagai pusat grosir ikan terbesar di Jawa Timur. Terletak dekat Sungai Kalimas, pasar ini berawal dari tempat pungutan bea cukai zaman Belanda dan menjadi pusat ekonomi multi etnis yang aktif hampir 24 jam. Untuk memahami skala limbah pemanfaatan udang, alangkah baiknya jika kita mengetahui jumlah dari besarnya produksi udang itu sendiri. Pada tahun 2023, potensi jumlah produksi udang di dunia mencapai angka sebesar 5,6 juta ton, dengan Indonesia menempati posisi kelima dari produsen tersebut. Di tingkat nasional sendiri, data Badan Pusat Statistik mencatat produksi udang budidaya kita mencapai lebih dari 860.000 ton. Namun, dari perspektif pasar, bagian kepala udang ternyata menyumbang sekitar 36 hingga 46% dari total berat tubuhnya. Sementara, cangkang udang mencapai 17 hingga 23% dari total berat tubuhnya. Ini artinya, dari ratusan ribu ton udang yang dihasilkan, lebih dari setengah isinya hanya berakhir sebagai limbah. Kondisi ini diperkuat oleh data ekspor, di mana 80 hingga 90% udang dari Indonesia dikirim dalam bentuk beku tanpa kepala, sehingga kepala udang menumpuk menjadi produk sampingan dengan volume yang sangat masif, yang sebetulnya menyimpan potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Nilai pasar suatu produk pangan sangat ditentukan oleh kandungan ilmiahnya. Dalam kajian Abu Zar et al. Tahun 2023 dalam International Journal of Food Properties menyebutkan bahwa kepala udang merupakan sumber protein yang kaya mencapai 66% sekaligus mengandung chitin sekitar 6%, serta senyawa astaxanthin, karotenoid, dan asam amino esensial. Pada Taylor and Francis Online, lebih relevan untuk pasar kaldu. Sedangkan penelitian Wu et al. Tahun 2021 yang dimuat di jurnal Foods menemukan bahwa kepala udang mengandung 57% asam amino berasal dari kombinasi asam amino umami dan manis serta 37% asam amino esensial. Rasa gurih yang khas dihasilkan bersumber dari asam glutamat dan asam aspartat, yang dikenal sebagai sumber utama rasa umami pada produk perairan. Secara morfologi, tubuh udang terbagi atas dua bagian utama. Yang pertama ada cephalothorax, yaitu mulai bagian kepala hingga bagian dada, yang terlindungi oleh karapas, dan abdomen atau ruas perut, yang berakhir pada telson dan uropod. Pemahaman terhadap anatomi udang sangat penting dalam proses identifikasi spesies maupun pada penilaian rendemen daging dan mutu pasca panen. Penilaian kesegaran udang secara organoleptik mengacu pada SNI 07-2728-1/2006 dengan skala skor 1 hingga 9. Udang dinyatakan layak konsumsi apabila nilai organoleptik sama dengan di atas 7. Pengujian ini melibatkan 4 parameter utama, yaitu ada kenampakan, bau, tekstur, dan juga warna. Pengujian organoleptik merupakan metode paling cepat dan praktis dalam menilai kelayakan bahan baku di tingkat pasar. Penelitian yang dilakukan oleh Asyad dan kawan-kawan pada tahun 2021, mereka melakukan survei pasar terhadap kaldu bubuk dari kepala udang dan berbagai pengisinya.
Hasilnya menunjukkan bahwa formulasi terbaik kombinasi tepung terigu dan tapioka mendapat penilaian yang sangat tinggi dari panelis pada semua parameter seperti kenampakan, warna, aroma, dan rasa pada skala hedonik 1-10. Dari sudut pandang pasar, kaldu kepala udang bersaing di segmen yang sangat strategis, yaitu penyedap alami menjadi pengganti MSG. Limbah kulit dan kepala udang memiliki potensi untuk diolah menjadi bahan penyedap makanan karena bentuknya sangat mirip dengan penyedap rasa yang biasanya dijual secara komersial, sehingga dapat mengurangi penggunaan penyedap rasa sintetik MSG. Rasa gurih dan aroma khasnya disebabkan oleh kandungan asam glutamat yang terbentuk dari proses hidrolisis protein, menjadikannya kandidat penyedap alami yang kompetitif. Penelitian Yuniarti dan kawan-kawan tahun 2024 dalam Food Research mengonfirmasi bahwa hasil hidrolisis protein kepala udang menghasilkan produk dengan intensitas umami yang mendekati produk flavoring komersial. Kontrol ini merupakan sinyal kuat bagi potensi pasar komersialnya. Survei pasar tidak hanya membicarakan tentang peluang penjualan, tetapi juga tentang bagaimana sebuah produk mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Bina Pengabdian kepada masyarakat menemukan bahwa kaldu bubuk alami berbahan kepala udang tidak hanya dapat menjadi alternatif penyedap makanan, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga pesisir, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Di sejumlah wilayah pesisir, masyarakat selama ini hanya memanfaatkan daging udang, sementara kulit dan kepala udang masih dianggap limbah dan dibuang begitu saja, karena belum tersedianya tempat pengelolaan limbah khusus. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa peluang besar berbasis zero waste dan memberdayakan masyarakat lokal sangat relevan untuk dikembangkan, karena limbah yang sebelumnya tidak bernilai dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Berdasarkan kajian ilmiah dan data pasar yang telah kami dapatkan, setidaknya terdapat 3 kesimpulan utama. Yang pertama, potensi bahan baku sangat besar. Di Indonesia sendiri telah menghasilkan ratusan ribu ton kepala udang per tahunnya. Namun, kepala udang tersebut masih belum dimanfaatkan dengan baik. Kedua, parameter penerimaan konsumen terbukti tinggi. Pada hasil uji organoleptik menunjukkan skor sangat suka pada hampir semua atribut produk kaldu kepala udang. Dan yang ketiga, posisi pasar sangat strategis. Tren konsumsi pangan sehat tanpa MSG membuka peluang besar bagi produk kaldu alami yang berbahan limbah udang, baik untuk skala rumah tangga maupun UMKM. Ini bukan sekedar peluang masak, tapi ini adalah peluang ekonomi yang didukung oleh bukti ilmiah.